Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pengalaman saya terhadap Kristep ini. Namun sebelum ke arah sana, saya ingin menjelaskan dulu ya, apa itu Kristep. Nah, ini berdasarkan situs dari Bank Indonesia. Kristep itu singkatan dari kris tanpa pindai. Nah, dibacanya Kristep. Nah, coba kita lihat zoom di sini ya. Kristep, transaksi praktis dan cepat. Pembayaran masa kini untuk mobilitas cepat. Kristep hadir untuk memfasilitasi transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal di berbagai sektor. Yang pertama transportasi, yang kedua parkir, dan yang ketiga retail ya. Nah, ini adalah banner ya. Saya ngebaca banner dari Kristep ini. Nah, jadi cara kerja dari Kristep itu menggunakan teknologi Near File Communication (NFC). NFC yang ada di handphone ya. Nah, untuk saat ini baru tersedia di Android tapi belum ada di iPhone gitu. Jadi kalau bagi kalian yang menggunakan iPhone udah support NFC tapi Kristep belum bisa berjalan di sana, kurang lebihnya seperti itu. Jadi baru Android aja kalau sekarang itu. Nah, lalu Kristep ini sebenarnya cara kerjanya sama ya, halnya kayak kita menggunakan kartu e-money, kurang lebihnya seperti itu. Namun bedanya adalah di verifikasinya dua arah ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi diverifikasi dari sisi kitanya juga sebagai pengguna, dan si mesin edisinya itu juga memverifikasi apakah kita memiliki saldo atau tidak ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu apa bedanya sama kayak kartu misalnya e-money, flash, atau yang lain ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bedanya itu kalau kartu yang tadi saya sebutin itu transaksinya bisa offline. Jadi dia tidak menggunakan internet ya. Akan tetapi kalau Kristep ini kita harus menggunakan internet yang aktif. Jadi semisal kita ingin tap out. Nah, misalkan kita ingin tap out di Transjakarta misalnya. Nah, itu kita harus memasukkan PIN terlebih dahulu untuk memverifikasi, dan juga itu kan membutuhkan internet ya. Itu tidak bisa dilakukan secara offline ya. Berbeda halnya terhadap kartu yang tadi saya sebutin gitu. Transaksinya bisa offline ya. Nah, ini saya sudah mencobanya di Transjakarta. Nah, ini bukti ya bahwasannya saya sudah menggunakan Kristep ini. Nah, ini status ya, tap out berhasil dan saldo terpotong. Jadi kalau kita menggunakan Kristep di GoPay gitu ya. Nah, ini yang pertama kali itu adalah kita tap in dulu ya. Jadi kita ke menu kris, habis itu kita pilih Kristep ya, dan jangan lupa menyalakan NFC yang ada di handphone. Lalu handphone kita ya ditempelkan ke mesin pembaca atau mesin edisi yang biasa kita nempelin kartu e-money, flash, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, habis itu setelah ditempel ya, nah ketika tap in berhasil maka saldonya ditahan ya. Jadi 3.500 itu ditahan gitu. Nah, sampai di tap out-nya, kalau tap out sudah berhasil maka saldonya akan terpotong ya sejumlah nominal perjalanan ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari pengalaman saya yang udah gitu ya, dalam menggunakan Kristep ini gitu, ada beberapa kendala ya. Misalkan
seperti halnya ketika ingin tap in di halte busway. Nah, ini adalah, permasalahannya semisal ada beberapa mesin yang tidak responsif dalam membaca Kristep. Nah, lalu salahnya di mana? Apakah salah di handphonenya atau salah di mesin pembacanya? Nah, yang saya ketahui bahwasannya NFC itu dia eee, tidak perlu untuk, presisi ya, kurang lebihnya seperti itu. Dalam artian kata itu, jadi selama kita menempelkan handphone di posisi yang benar, antenanya ya maksudnya ya, maka itu, akan kebaca dengan normal dan baik-baik saja ya, kurang lebihnya seperti itu gitu. Namun, di beberapa halte Transjakarta ini harus diperhatikan gitu ya, untuk menempelkan handphonenya ya. Semisal, saya kasih tahu nih, misalnya ada halte yang, tempat dudukan kartunya itu ada kayak, bentuknya siku gitu ya. Dia nah itu kalau di situ ya, cara menempelkannya adalah, kita taruh aja gitu handphonenya eee, di atas siku yang tadi gitu ya. Jadi kita kalau misalnya itu menempelkannya di antara garis siku itu, maka NFC-nya akan sulit kebaca gitu. Jadi, kita menempelkannya di atas, segitiga siku itu. Nah, lalu kalau misalnya di halte busway itu ada yang bentukannya, mesin, tap yang kayak di Jaklingko gitu misalkan gitu ya, atau di, tap on bus ya, mesin edisinya kayak gitu. Nah itu lebih lancar di situ gitu. Jadi, kalian kalau misalkan menggunakan Kristep ya sebaiknya cari, tempel di mesin edisi yang tidak ada sikunya ya. Itu tips ya, tips dari saya tuh. Lalu yang kedua itu adalah, pengalaman saya transaksi gagal. Nah, transaksi gagal ini menjadi momok ya, karena, jadi NFC-nya itu sudah kebaca, namun dia, menampilkan status, gagal gitu ya. Jadi, ini kejadiannya, ketika tap on bus ya, mesin edisi yang ada di, dalam bis ketika saya ingin melakukan tap out. Nah, eee, jadi ketika penumpangnya lagi banyak-banyaknya misalkan ya, ini sangat berbahaya sekali ya kalau menurut saya gitu karena, transaksinya, kurang begitu cepat kalau menurut saya menggunakan Kristep ini gitu. Karena ketika gagal itu kita harus memasukkan PIN ya, memasukkan PIN jadi kita disuruh refresh ya, lalu kita disuruh masukkan PIN lagi gitu. Harusnya tuh nggak begitu gitu ya, harusnya, kita klik tombol refresh gitu. Nah habis itu udah langsung disuruh tempelin lagi harusnya, jangan disuruh masukin PIN lagi gitu. Itu kalau misalnya, lagi banyak tuh gimana gitu, mau nempelin, eee, handphone di mesin edisinya gitu ya, sedangkan internetnya juga kadang misalnya lola gitu ya, loading lama ya kan. Eee, jadi banyak kendala-kendala yang harus dipertimbangkan ya ketika menggunakan Kristep ini gitu. Nah, lalu Kristep ini belum bisa digunakan secara offline gitu. Jadi, harusnya ada teknologi lagi dikembangkan gitu supaya bisa dipakai offline gitu. Jadi ketika tap ini udah berhasil nih misalnya ya kan, eee, lalu ya udah,
tap out-nya offline gitu sistemnya gitu, jadi bisa mempercepat gitu. Jadi nggak usah diotorisasi lagi, kan itu kan otorisasi keluar gitu ya. Yang penting saldonya udah ditahan tuh kan gitu. Nah, nanti yang memverifikasi ya dari mesin edisinya itu gitu. Jadi nggak dari sisi kitanya juga ikut memverifikasi bahwasannya oh ini kita nih terpotong gitu. Ya kan, istilahnya saldonya udah terpotong nih karena tap out misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi apa yang dikatakan bahwasannya, "Oh cepat, mudah," gitu, itu tidak semudah kelihatannya dan tidak secepat kelihatannya ya, kurang lebihnya begitu sih. Jadi masih lebih mending menggunakan kartu gitu ya. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman saya menggunakan Kristep. Lalu, saya akan bahas mengenai apa manfaat dari menggunakan Kristep itu tadi ya. Nah, manfaatnya adalah saldo kita lebih aman dan terkontrol, itu sih kalau menurut saya ya. Karena kita tidak akan menemukan saldo terpotong sebanyak 2 kali. Beda halnya terhadap kartu ya. Kalau kartu dari pengalaman saya sudah banyak sekali gitu yang terpotong 2 kali ya, dan itu sangat sangat merugikan banget lah, kurang lebihnya begitu ya. Namun ini tidak akan terjadi apabila kalian menggunakan Kristep gitu. Jadi, kalau misalnya, eee, kalian menggunakan Kristep gitu ya, maka kalian bisa mengantisipasi hal semacam ini dan lebih terkontrol gitu ya. Selain itu juga kita bisa lebih paham gitu ya terhadap, cara kerja teknologi gitu kan. Dan banyak dari orang atau petugas yang melihat gitu ya bahwasannya, penggunaan Kristep ini itu jarang gitu ya, boleh dikatakan untuk saat ini jarang ya, entah ke depannya seperti apa ya kan. Jadi ketika ada yang menggunakan Kristep ini seakan-akan nih teknologinya wow canggih gitu ya, tapi sebenarnya sama sih, sama kayak kartu biasa lah kurang lebihnya begitu ya. Nah ini nanti saya akan mencobanya lagi di keesokan harinya nih ya, saya akan mencoba lagi gitu ya untuk melihat gitu ya, melihat apakah, ini ya istilahnya teknologi ini reliable di setiap saat, setiap waktu ya, kurang lebihnya begitu. Nah, ya jadi saya akan melihat gitu ya, akan memantau terus ya perkembangan dari Kristep ini gitu ya. Nanti ya, apabila ada, perkembangan lebih lanjut nanti saya akan buat vlognya di Kristep, jilid 2 ya, kurang lebihnya begitu. Nah udah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Maaf kalau ini terlalu panjang ya, saya ngobrol panjang lebar ya, namun ini pengalaman saya biar Anda bisa tahu, Anda bisa belajar ya. Pokoknya anggap aja nih Anda sedang mendengarkan podcast saya ya. Ya gitulah ya.